presentasi data nggak bisa, harus sudah ada. Kira-kira Pak ini nanti dijadiin ini biayanya sekian gitu aja Pak ya? Kira-kira. Ya. Terus kemudian Mas, kenapa terjadi 2:30 bisa ya? Mana Pak? Sana ya. Oke. ya, Tinggal kesepakatan aja lagi kita nih. Iya. Dia jam 2:30. Saya ngikut aja yang dari kemarin yang dianukan, ikut aja saya. Nah, dia modelnya sih bos, kayaknya bukan masalah dia mau review HPS itu, bukan kewajaran. Yang dia punya itu efisiensi. Jadi bahasa di situ HPS yang dibuat misalnya 100. Oh, ternyata dari hasil harga ini bisa diefisiensikan jadi 99. alasannya apa? Nah, itu ini bahasa bahasa hasilnya. Padahal kan kita sesuaikan pagu yang ada di anggaran kan. Saya itu kesian kontraktor pelaksana. Iya. Kalau margin betul-betul dipatok 15%, itu untuk gaji karyawan aja bisa sampai 8%. Belum lagi pajak. Jadi betul-betul bisa Berapa persen? Maksimal 15%. Iya, maksimal. Padahal namanya keuntungan itu kan bisa dilihat keuntungan 15% maksimal. Kok mereka ngukur keuntungan sebenarnya apa sih? Kita gini. di material kita bahasin dulu nanti duitnya. Ya, 2:30 ya bos. Panjang. Pak Heri 2:30 bisa juga kan? Sama. Oke, terima kasih Pak. Dibukanya. Kita sidang nggak itu? Nggak, nyiapkan nanti. Oh, langsung. Langsung aja bro. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf agak telat ini Pak, dengan janji awal sekitar jam 10 karena memang ada beberapa kendala. Pada saat ini kami akan menyampaikan presentasi hasil dari audit. Yang dimaksud audit adalah pengujian yang dilakukan beberapa waktu yang lalu dan menentukan metode apa yang akan digunakan untuk kemudian dijadikan detail engineering design untuk selanjutnya. Mungkin dengan Pak Cok kami persilakan Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Ini kami akan menyajikan hasil pemeriksaan dari kondisi struktur bangunan gedung Bapeda, pemeriksaan struktur maupun geoteknik yang sudah kita lakukan. Hasil untuk NDT pada struktur balok dan kolom, dokumentasinya di beberapa retakan yang terjadi di beberapa segmen gedung tersebut. Mungkin sudah kita bahas sebelumnya. Nah, ini adalah titik pengujian yang kami lakukan. Jadi kami dominan yang ada di tampil itu ada K2, K1, itu dominannya di daerah yang terjadi retakan dan penurunan. Nah, ini untuk di lantai 2 titik. Kita memang mengambil lebih banyak di lantai 1 karena struktur utama kolom itu beban terbesarnya memang pada lantai paling bawah, menerima aksial dari lantai paling di atasnya. Untuk tiap lantai kita memang ngambil segmentasi kolom dan balok yang tervisual riskan. Ini titik lantai 3, kolom balok ini untuk layout lantai 4, dan ini dokumentasi pengujian pengambilan UVV ultrasonic di beberapa segmen yang sesuai titik tadi. Ini hammer test yang kita lakukan. Nah, ini melakukan rebar scan ke scanning tulangan di dalam kolong. Ini adalah hasil yang kami dapat untuk ultrasonic pulse velocity atau UVV. Kondisi beton sendiri memang bernilai kurang, atau rata-rata velocity yang masuk ke dalam adalah kisaran 1.700 sampai 2.000. Untuk spesifikasi seperti itu biasanya memang density beton agak berpori. Ini juga menilainya juga tidak serta-merta keseluruhan itu adalah beton, karena kita ketahui di lapangan juga untuk
plesteran itu cukup signifikan tebalnya, itu hampir 10 cm. Jadi itu pun jadi itu yang membuat rambatan kita agak terganggu. Jadi penilaiannya seperti itu. Ini adalah jadi untuk ini kan konversi aja Pak. Jadi tidak bisa menilai sebenarnya. Kalau NDT ini kita tidak diperbolehkan untuk memberikan kesimpulan bahwa itu adalah, cuma ini adalah pendekatan. Ini untuk pendekatannya memang FC-nya rata-rata di 17, 15, dan 14, kisaran K200-an. Itu ada yang 15 juga. Iya, ada yang 14 malah Pak. Paling rendah 14 ya. 14 ya. Nah, ini hasil dari ultrasonic, dan ini juga ada yang 13, itu di bagian bawah. Ini rata-rata yang sudah kalau tervisualnya ada retakan di permukaannya. Nah, ini hasil pengujian hammer test. Untuk tabelnya ini rata-rata memang kalau hammer test, karena dia adalah uji pantul permukaan, otomatis dia akan lebih besar. Untuk MPa, untuk kekerasan pantulan permukaannya sendiri ada yang sampai 41 Newton per milimeter persegi atau MPa. Ya, dan ada yang 19. Yang K2.1 itu 20 MPa. Ini hasil dari hammer testnya. Dan ini di bar scan, itu adalah jumlah tulangan yang ada di kolom, bervariatif. Nah, dari hasil-hasil ini akhirnya kita lakukan analisis finite element menggunakan SansPro yang sudah kita jabarkan kemarin. Nah, ini tidak bisa terlihat. Jadi kalau misalnya dari SansPro sendiri, nilai mutu betonnya kami ambil yang paling kecil. Jadi kami masukkan karakteristik 200 kg per cm persegi atau FC 17. Yang paling kecil ya? Paling kecil. FC 17, dan kondisinya masih kondisi aman. Jadi jumlah tulangan yang dibutuhkan itu masih sesuai yang terpasang di lapangan. Jadi kita masih mengkategorikan struktur masih kondisi aman. Ini untuk balok sendiri jumlahnya sesuai dengan yang kita rebar, dan ini kolom sendiri jumlahnya juga sesuai yang kami rebar scan. Jadi jumlahnya ada 16 dengan di POM 22. Jadi kondisi masih kondisi aman. Nah, ini kondisi pengetesan pit kemarin. Jadi ada beberapa kali kami pengetesan, hanya mendapatkan 3 titik yang bisa kita nilai. Karena memang kondisinya sebenarnya kalau uji pit kita harus langsung di tiangnya, tidak bisa di purplat. Nah, jadi memang peninjauannya agak susah. Ini hasil yang kemarin kami dapatkan untuk kursornya di sana ya. Ini ada. Nah, sudah. Ini itu sudah ada. Nah, ini hasil yang kita lakukan. Jadi sebenarnya pengiriman gelombang itu dia sampai dia berubah jauh dari gelombang awal. Jadi ini gelombang awal pukulan. Jadi kondisi kedalamannya ini sampai ini perkiraan dari alat itu di 11 meter untuk posisi pertama, dan ini ada yang sampai di kedalaman 17. Jadi gelombang sampai tidak berbeda dengan sebelumnya. Dan ini juga yang ketiga titik. Ini pun hanya di kedalaman. Bentar Pak, saya potong. Oke. Maksudnya ini jangan sampai nanti salah. Oh, itu kalau di pit memang kita harus menentukan acuan awal Pak. Jadi dia menembaknya sampai 30 meter. Nah, kalau misalnya 30 meter, ini kan memang kita sampai 30 nih Pak. Tapi gelombang itu akhirnya berubah. Habis. Nah, di sini sudah berubah perilaku dia. Jadi tidak ada lagi pantulan. Dianggap pada sudah. Saat di 17 itu ya. Ya. Di angka 16 lebih itu
habis gelombangnya itu intinya kalau orang tuh di sini Sudah ujungnya pancang ya. Mentok. Jadi karena kita kalau pelengnya di 30 itu perkiraan awal. Awal, asumsi awal. File numbernya ini nanti ada disebut di denah. Ada di denah nanti Pak. Dan ini nah dari hasil itu sebenarnya kita juga melakukan back analysis Pak. Jadi sebelum pit itu kita melakukan back analysis asumsi awal kedalaman 12 dan ada yang kedalaman 6 dengan jumlah konfigurasi file 2 titik, diameter sesuai yang terdapat di visual di lapangan yang kami ukur. Jadi kalau misalnya memang dia di 12 meter, indikasi penurunannya rata-rata di 2,4, 1,7 dan 2 sampai 3 cm. Ini back analisis ya Pak. Jadi menyesuaikan kondisi hasil boring, kita hitung terbalik. Syaratnya tidak boleh lebih dari 2,5 cm. Nah ini jika kedalaman 6 meter untuk file, rata-rata dia tidak masuk semua. Jadi not okay. Ini kalau kedalamannya 6 meter. Setelah itu kita melakukan juga analisis terhadap topografi permukaan lantai 1. Nah ini yang dilakukan. Mas. Ya. Yang balik itu Mas. Back analisis manual penurunan terjadi itu file diameter 30 konfigurasi 2x1 ini apa maksudnya? Dua tiang Pak. Satu bur itu cuma 2 tiang aja. Yang kami dapatkan di lapangan seperti itu Pak. Jadi menyesuaikan kondisi lapangan. Kedalaman 12. Asumsi. Terus kemudian data tanah. Terus kedalaman itu 12 itu pada saat kita tadi ini ada urusan dengan yang tadi ya yang kita asumsikan di 30 belum. meter. Ini kami lakukan sebelum test pit dan topografi Pak. Jadi ini sebetulnya ini setting atau gimana? Ya. Ini kalau ini sifatnya back analisis ini apa? Setting untuk validasi aja Pak. Jadi nanti kalau misalnya dapat test pit dan topografi, kita bisa validasi, oh ternyata ada pendekatan. Jadi penurunan yang nanti yang ini Pak, di topografi ini kan baru kemarin selesai, dan ternyata kalau kita level 0-nya di mana ini BM-nya? Yang di luar. Di luar ya, di luar. Di daerah sini. Kalau dari depan sama ke belakang ini kisaran 4,3 cm. Terus yang tadi penurunan. Itu asumsinya menggunakan alat ukur atau sightseeing ya? Oh, kalau ini asumsinya dari data tanah, Pak. Jadi lapisan tanah kita sesuai dengan ukuran filenya. Kalau misal bebannya itu dari yang hasil planet elemen tadi, secara keseluruhan struktur didapat 300 ton rasanya. Kita masukkan aksialnya. Nanti data tanah itu terhadap friksi dan end bearingnya itu akan menilai penurunan tersebut. Di atas kertas itu akan berbicara seperti itu ya. Secara gampang di atas analisis di atas kertas dengan data-data yang ada sampai mengatakan bahwa penurunan yang ada itu 2,4 cm, 3, itu ya. Iya, itu asumsi. Nah, terus yang di hijau-hijau itu adalah itu yang oke. Yang masih jadi borlok 3 itu masih aman. Di borlok 1 dan borlok yang dominan memang terjadi penurunan lewat syarat adalah borlok 2. Terus nomor file itu 1 sampai 12 itu nanti akan tergambar atau seperti apa ya? Karena kita ini kan data ini adalah data pembanding mungkin ya. Oh ya, nanti akan tergambar Pak. Kami buatkan di layoutnya untuk titik-titik penurunannya ini. Jadi kalau seandainya bisa diasumsikan bahwa secara perhitungan itu dikatakan bahwa dengan data-data yang ada bahwa di Bapeda itu di atas kertas itu akan terjadi penurunan seperti ini. Iya, harusnya. Nah, cuman dari sekian dari 12 itu yang oke penurunannya cuman di 4 titik itu aja. Iya. 1 2 3 4 di 4 itu kalau kedalaman pancang kita 12. Kalau kedalaman pancang 12. Kalau 6 rata-rata kan enggak masuk semua itu, Pak. Kan kita lihat pancang kan biasa di pasaran ada yang 6 meter, ada yang 12. Jadi asumsi awal seperti itu. Sedangkan kita belum tahu bahwa itu kedalaman pancangnya berapa. Kita belum baru didapat tadi
hasil pit tadi. Ya. Nah ini yang ini kan untuk penilaian sebenarnya. Jadi penilaian, ini topografi kita validasi, ternyata yang ekstrim ada sampai 4,3 cm. Jadi kalau 4,3 cm otomatis yang di bawahnya. Nah ini 4,04 Itu di atas tuh 0,04 juga, di atas tuh di bawah tangga. Ini 4 mili Pak. 0,004. 0,04. Nah, ini 0,042. Sabtu atau hari Minggu. Jadi indikasi penurunan itu 3 sampai 4 cm. Jadi Ini real ya ini. Ini real topografi. Kemarin, Pak, ada Topografi. Jadi indikasinya kalau kita hitung itu pancang kita di antara 6 sampai 12, di antara 10. Nah, ini yang aksial yang kami masukkan dari hasil planet element tadi. Ini kita ambil 398 ton. Ini pemilihan dari hasil-hasil itu kami lakukan permodelan di geoteknik. Nah, ini kami menggunakan geosloop. Ini kondisi awal tanah dengan lapisan sesuai boring yang ada. Parameternya juga menyesuaikan boring yang ada. Ini kita asumsikan adalah pile cap di bentang 18 meter. Nah, ini kalau misalnya perilaku tanpa menggunakan pancang, jadi memang ada pergerakan tanah sekitar ini rasanya. Nah, ini 1,7 meter kalau dia tidak pakai pancang. Yang di sini akan turun sampai 1,5. Setelah itu kita modelkan lagi menggunakan pancang yang ada di lapangan. Nah, ini 2 pancang. Permodelannya, aksialnya menyesuaikan kondisi dari hasil struktur di atas. Dan ini pola pergerakan tanah akibat aksial dan juga pemancangan yang ada. Ini kami masih menggunakan kedalaman 12 meter. Nah, untuk penurunannya sendiri kalau kita sudah pakai pancang yang ada di lapangan itu di sini didapat ada yang 7 cm, ada yang 4. Jadi sama dengan hasil topografi itu kisaran 3 sampai 4 cm. Nah, ini kami melakukan perkuatan. Ini konsep pertama dengan cara melakukan penempatan bore pile sedalam 35 meter dengan pile cap menerus. Ini ada 2 titik ke sana, arah ke sana dan di sini, jadi 4 titik. Ini konsepnya seperti ini. Nah, dan dari sini kita lihat bahwa sudah tidak ada lagi penurunan. Jadi kalau rekahan itu sudah tidak terlihat karena dia duduk di tanah keras, jadi sudah stabil. Nah, kalaupun memang ini kan kita parameter ini juga kita ambil parameter yang dikurangin, Pak. Jadi karena dia muka air tanahnya sangat tinggi, otomatis tanah tersebut bersifat jenuh. Ya. Jadi misalnya parameternya harusnya kalau misal clay itu 3000, kita turunkan jadi 2000. Jadi di sini kalau karena ini adalah program, otomatis dia akan selalu mengeluarkan hasil penurunan. Tapi penurunannya sudah di bawah 2,5 cm. Ini 0,021 dan ini 1 cm. Jadi kategori untuk pondasi seperti ini cukup aman. Ya, mungkin itu Pak dari kami. Jadi opsinya sementara seperti ini. Kalaupun memang ini agak kesulitan di bagian dalam, kita menggunakan pile cap cantilever. Jadi ini cantilever, kita bore pile dulu, pasang cantilevernya segi 4. Nah, untuk supaya antisipasi dia guling, nanti di dalam kita kasih WF, tapi setelah ini terpasang semua. Jadi mengantisipasi terjadinya penurunan jika kita melakukan pembongkaran secara keseluruhan.
Jadi ini terpasang kering, kita pasang WF langsung stud. Model di anu tuh dikasih semacam, bukan dinampol apa ya, kayak semacam Iya, diangker gitu ya. Diangker ya. Jadi supaya antisipasi guling aja. Sebenarnya kita sudah antisipasi terhadap bentuk seperti ini antisipasi supaya pada saat aksialnya dia langsung tersebar, distribusi bebannya langsung ke sini. Berarti Jadi nanti kalau seandainya sama tetap menggunakan baja itu masih perlu enggak kalau menggunakan model seperti ini? sebenarnya ini kan cuma untuk kalau orang awam kan takutnya kurang pede. Kalau kita dari struktur sendiri sebenarnya sudah yakin kalau ini sudah bisa handle. Cuma kita meyakinkan owner atau orang-orang luar itu kan tidak bisa dengan pola pikir kita sendiri, Pak. Apa yang kita terjemahkan belum tentu orang bisa paham. Nah, untuk menghindari mengkantor yang seperti itu biasanya kita, nah ini untuk anu aja sebenarnya, untuk melegakan owner supaya ada nggak indikasi gulingnya. Melegakan tuh duit loh, Mas. Iya sebenarnya. Sembarangan. Iya. Apa? Bisa teman pakai ini Pak, duit ini Pak. Pasar Pak kecil. Ini ya kalau seandainya keyakinan owner ya kasih itu semua ya, gimana sampai justru yang harus mengajarkan bahwa itu sudah menggunakan itu sudah untuk anti level itu sudah aman dulu. Ini kalau dari pembahasan kita ini yang kita bahas duluan malah harusnya bukan fit ya, malah justru yang dari asumsi awal di atas kertas itu. Iya. Bahwa kita mengatakan bahwa Pak secara di atas kertas data-data yang kami ambil gedung Bapak adalah seperti ini, tidak aman, tidak oke, not oke, sembarang lah pokoknya ini menam. Itu data di atas kertas. Kemudian kita melakukan tes untuk asumsi-asumsi yang lain apakah benar seperti ini. Terus kemudian baru mengatakan bahwa ini loh kesimpulan kami bahwa gedung Bapak itu harus seperti ini. Karena yang saya lihat kemarin dari fit segala macam itu kita belum dapat, kita sudah dapat ya memang untuk karena kemarin kan kesulitan nih. Iya, ada beberapa memang kita susah kan dapatnya. Akhirnya dapat tiga titik, tiga titik berarti yang berbeda. Kedalaman panjangnya udah ketahuan. Iya. Berapa di situ? Yang tadi Pak, di grafik tadi ini. 12. Ada yang 11, 16 dan ya. Jadi bervariasi ya? Iya, bervariasi, Pak. Nah, ini kan ada yang 17. Nah, ini 17 dan ini di 11. Berarti kira-kira kemarin mereka memang menggunakan panjang sekian, cuman akhirnya yang tertanam itu enggak sampai di tanah keras kan? Enggak sampai, Pak. Masih melayang, Pak. Kenapa harus mereka bervariasi seperti itu? Kalau datanya, saya anggap gini ya. Pada saat pelaksanaan nggak Pak? Pada saat pelaksanaan kemarin, kalau kita misalnya mengambil panjang 20, dipukullah 20 itu kecuali kena tanah keras baru bervariasi. Kalau semua melayang tuh, kira-kira asumsi sampean kemarin kenapa mereka melakukan itu? Seperti yang pernah saya jelaskan kemarin, Pak. Mungkin ketentuan friksi kali ya. Jadi kita mancang itu nggak bisa milih, Pak. Saya mau end bearing aja, saya kasih tahu tiang panjang, saya kasih tahu si alat pancangnya, aku kejar end bearing aja, kecuali kalau pilihan fondasi borpel langsung end bearing. Jadi kita nggak bisa milih, karena tidak bisa milih. Jadi jumlah daya dukungnya itu adalah perkuatan satu friksi, satu end bearing. Sementara daya dukung tiang, daya dukung bahan, tiang pancang itu kan punya daya dukung bahan. Nah dia maksimalnya di situ aja dan ternyata nggak bisa sampai end bearing karena nggak bisa melampaui daya dukung tiang ini. Contoh tiang 2525. Yang 2525 itu kalau spek pabrikan dia maksimum 40 ton. Ternyata end bearing kita belum sampai di 25 seandainya. Ternyata baru 10 sudah tercapai. Mungkin friksinya udah terlalu keras sehingga dia sampai 40 ton udah stop. Sehingga nggak sampai di 25 karena udah 40 ton ini. Bisa dipahami Pak? Dipancang. Ya? Jadi yang
Intinya Karena kalau jumlah- semua ini kita ngomong friksi ya. Karena ada penjumlahan dua daya dukung di lapangan. Karena kita nggak bisa milih. Pak, aku pilihin bearing aja gitu. Kecuali kalau kita pakai bore pile langsung bearing. Aku cuma membayangkan pada saat aku melaksanakan tahun kemarin. Karena ini, jangan dikira pada saat kita menyajikan data ini ada timbul kepanikan di gedung-gedung yang lain. Karena perlakuannya bersama. Karena kontraktor sama pada Reza ya kemungkinan ya. Iya. Jadi mereka cuma tunggu waktu gedung-gedung mereka ini akan terjadi bisa seperti itu. Nih ya. Karena pada saat kemarin kalau asumsi saya sebagai ini orang awam karena saya terlalu paham. Pukulan itu akan menjadi berhenti kalau saat ini disepakati pada saat friksinya dapat mereka berhenti. Berarti ada perlakuan tanah yang dulu dengan sekarang menjadi berbeda. Ya, ada indikasi seperti itu. Ada indikasi. Nah, indikasi itu yang pertama penyebabnya apa? Karena hampir satu lingkungan ini tidak bukan lingkungan yang terbuka, sehingga ada orang-orang melakukan kegiatan yang notabene dengan zaman dulu itu sangat berubah total. Perasaan saya enggak. Sehingga harus dicermati bahwa ada juga bangunan-bangunan yang lain akan menjadi seperti ini. Jadi kita ini gara-gara perlakuan tanah yang berubah menjadi yang dulu menjadi friksinya masuk sekarang tidak masuk, sehingga muncul akhirnya turun. Ya ini kalau menurut bapak-bapak ini kira-kira apa sih sebenarnya faktor yang mempengaruhi? Kalau saya memang lebih ke geotekniknya ya Pak. Jadi mungkin pada saat kan waktu pembangunan gedung ini sebelah sana kan belum terbuka itu Pak. Atau sudah banyak hal lah ini. Banyak hal. Jadi regional. Jadi tidak bisa kita parsial terhadap gedung itu aja. Jadi pada saat misalnya di sebelah sana sudah pembukaan muka air tanahnya atau mungkin kita nggak tahu ada pada saat buka drainasenya bocor, air masuk ke dalam. Nah, itu melakukan salah satu yang rusak. Mungkin seperti salah satu yang dialami di Bapeda ini kan Pak, di Gronteng itu selalu penuh dan selalu mengalir. Dia tidak ada otomatis kerannya. Waktu itu Pak Budi juga tidak tahu. Jadi dari PDAM itu selalu airnya itu mengalir terus sampai di parit-paritnya di pinggir-pinggir itu selalu penuh. Yang paling turun itu posisinya yang area yang turun itu. Nah, kalau air itu mengalir terus membawa butiran-butiran kecil selalu habis di area situ mengakibatkan penurunan yang ada di situ bisa jadi mengakibatkan negatif skin friction yang berkaitan pada tiang. Jadi kan orang awam makin mengerti sebenarnya. Nah, jadi pada saat sampean diteliti ini bukan gara-gara pelaksanaan yang dulu itu lalai, akan tetapi perlakuan tanah yang sekarang ini yang menyebabkan hal bisnis bisa. Dan mungkin satu yang perlu saya sampaikan juga untuk Bapeda itu bentangnya 18 meter Pak. Coba kalau kita lihat kolom-kolom ini kan nggak terlalu besar. Jadi itu besarnya beban yang bekerja bisa jadi berakibat kepada besarnya konsentrasi yang dibagi itu menjadi tidak rata ya. Tadi kalau dilihat satu kolom itu 398 atau anggaplah dekat 400 ton. 400 ton dalam satu kolom. Bentang 18 meter. Kalau ini kan kecil. Anggaplah mungkin 6 nih kali, 6 atau 7 kali. Biasanya kalau 6 lantai itu kolom interval 6 meter itu paling 150-an Pak, 150 ton. Nah ini satu titik 400 ton, hampir 400 ton. Kan 18 meter. dulu itu apa mau membuktikan? Memang kantor itu sebenarnya memang tidak usah terlalu banyak tiang sih ya. Tetapi waktu itu enggak pada saat tidak banyak tiang itu terjadi. Ternyata sekat-sekat mereka terlalu banyak juga. Iya. Kan tetap juga. Dibebaskan dari kolom maunya terbuka. Tapi ternyata tetap jadi sekat-sekat selama itu. Kemungkinan sih kalau menurut saya kemarin itu mau mengakomodir adanya di situ kalau kita lihat di lantai bawah itu ada semacam aula yang cukup besar. Di situ aula cukup besar bentang 18 tanpa kolom, free kolom. Jadi betul-betul nggak ada kolom. Nah, jadi kan tinggal kalau itu kan tinggal mungkin kalau arsiteknya itu kan tinggal pindah aja. Seandainya kalau ya tetap ada kolom dengan jarak yang masih normal mungkin maksimum 9 meter. Kemudian nanti ruang rapat aula pindah ke atas aja lantai 3 mungkin atau lantai 4. Nah, mungkin hal-hal seperti itu yang bisa disiasati. Oke, jadi kalau saya tadi ada hemat saya seperti itu tuh kira-kira benar nggak sih? Ini tapi terlepas dari samanya ini jadi yang kita pakai itu adalah yang di atas kertas dulu kita jelaskan ke mereka.
kemudian tes yang lain, tes speed mengatakan, terus kemudian kesimpulan. Karena pada saat tadi orang melihat tes speed segala macam, kemudian kalian ngomong di atas kertas itu, terus kemudian balik kesimpulan bahwa membandingkan itu akan lebih susah dicerna kalau seandainya. Aku sih ya. Ya, oke. Jadi cuman dipindah aja. Oh, Jadi iya. kita menjelaskannya mulai dari awal itu adalah, Pak, data yang kami terima bahwa gedung Bapeda itu adalah ini. Terus kemudian kita sudah melakukan itu untuk membandingkan Validasi. bahwa data ini dengan Valid. data yang lapangan itu benar-benar. Nah, setelah ini data-data ini ada kesimpulan. Mungkin saya ada mau nambahkan sedikit Pak. Mungkin bisa ke Pancang Pak Cok. Jadi saya ini menerima banyak informasi khususnya di tahun 2020 ya kemarin. Salah satu sebab kenapa pemilihan itu salah satunya menggunakan door file. Kemudian door file itu juga kita belum detailkan. Sebetulnya kami sudah mencoba membuat rencana anggaran biaya yang sampai saat ini tercapai sekitar 4,5 miliar. Itu terdiri dari pekerjaan perbaikan itu tanpa merusak, artinya tanpa merusak gedung, maksudnya tanpa merobohkan. Perbaikan gedung yang ada dengan menambah perkuatan tiang-tiang pancang, perkuatan door file dengan sistem yang mirip seperti itu tadi. Coba kami hitung, itu sekitar 4,5 miliar. Pemilihan door file itu didasarkan pada beberapa pertimbangan. Yang pertama, kalau tiang pancang, seperti kita ketahui bersama kemarin, apabila ada tiang pancang jalan sedikit bergetar gedungnya, nah itu kami mengantisipasi hal itu. Kedua, kalau pancang juga penyakitnya bakal sama, artinya mungkin daya dukung yang ada mungkin tidak sampai end bearing, sehingga nanti tidak sampai 30 meter. Jadi mungkin maka masalahnya juga akan sama. Kemudian pemilihan yang terakhir kami coba alternatifkan door file. Door file itu bisa sampai tanah keras karena kita punya data sedikitnya tiga lokasi itu hampir mendekati 30 meter tanah keras. Jadi door file itu pilihan yang cukup rasional yang dipilih. Lalu kemudian penggunaan alat, kami coba akan melakukan beberapa alternatif. Yang pertama dengan alat konvensional. Alat konvensional seperti berlaku, tapi karena memang lokasi kita ini ada dua masalah. Yang pertama, kalau dari hasil boring itu terdapat lapisan pasir yang cukup banyak di beberapa kedalaman sampai dengan kedalaman 8 sampai 10 meter. Sehingga kalau kita kalau kita ngebor manual itu cukup lama Pak. Bisa memakan waktu dengan diameter 50 ya Pak. Diameter 50 itu agak lama. Sehingga mungkin kalaupun seandainya kita gunakan itu mungkin butuh chemical tertentu sehingga atau dengan casing tertentu, tapi waktunya cukup lama. Seperti yang kami sampaikan kemarin, kami coba gunakan alternatif yang lain dengan menggunakan alat bor yang besar. Maksudnya itu alat bor yang alat berat yang khusus memang digunakan untuk didesain memang untuk bor. Jadi kita gunakan antisipasinya dengan pancang-pancang yang ada di luar, bor file yang ada di luar, karena kalau di dalam tidak bisa karena terhalang peralatan dan bangunan. Jadi kita coba carikan alternatif dengan menggunakan bor file yang berada di luar yang dihubungkan dengan balok-balok seperti yang disampaikan Pak Atas tadi, dan untuk mencegah bor file freestanding. Tujuan utamanya itu tadi harapannya supaya tidak terjadi penurunan itu harus sampai ke dalam tanah keras, karena kalau melihat hasil PIT dengan berbagai macam variasi kedalaman. Kemudian kami juga mempelajari dan mendapat informasi dari yang tahun 2020 kemarin, metode-metode apakah selain dengan metode konvensional, kalau boleh kami katakan ini metode konvensional karena menambah daya dukung tiang dengan menambah tiang, artinya menambah dukungannya. Nah, kemarin di tahun 2020 dari beberapa tim dari dinas seperti Pak Budi, kemudian Pak Adiat itu memberikan masukan-masukan kepada kami untuk coba gimana kalau seandainya menggunakan bahan-bahan chemical dari produk-produk tertentu untuk menjadi bahan dasar perkuatan bangunan, maksudnya dengan diinjeksi, maksudnya tanah itu diinjeksi dengan chemical tertentu sehingga merubah perilaku tanah, juga untuk
menambah perkuatan yang pada akhirnya tujuannya menambah perkuatan. Dan itu kami coba sekarang ini kami sedang menjajaki beberapa itu Pak, tapi belum bisa kami sampaikan. Tetap juga kami ajukan itu nanti kalau bisa malah dua-duanya disandingkan sehingga bisa didapatkan angka yang maksimal terhadap hasil yang diberikan. Artinya ada juga perkuatan dengan konvensional, dengan tentunya juga dengan tambahan atau bantuan chemical, karena pelaksanaan dengan chemical itu bisa relatif lebih mudah dilaksanakan, tetapi memang agak sukar pembuktiannya, mungkin secara teknis hanya bisa dibuktikan dengan pengujian lapangan. Mungkin itu Pak, tapi belum bisa saya sampaikan. Mungkin 2-3 hari ke depan saya bisa sampaikan informasinya lewat Pak Herman, mungkin by WA tentang tata cara pelaksanaan, kemudian kira-kira perkiraan biaya yang diperlukan. Mungkin itu Pak, terima kasih atas tambahan waktu yang diberikan. Jadi alternatif yang kami usulkan yang pertama adalah penggunaan bor sampai dengan kedalaman tanah keras, kemudian mungkin juga nanti ditambahkan dengan penambahan chemical di beberapa titik yang dituju oleh tanah ya. Siap, karena itu dengan adanya chemical harapannya bisa menambah daya lokatan, juga menambahkan daya dukung dasar. Kalau kita lihat yang panjang yang kedalaman 10 sampai sekian meter tadi, itu mungkin dengan kedalaman indeks sekitar 15 meter itu masih bisa mencukupi untuk menambah daya dukung dasarnya. Ya. Oke, Pak. Gini, Mas Bobi, kan secara garis besar kita sudah tahu lah artinya langkah yang akan kita ambil untuk perbaikan struktur Bapeda yang ada sekarang. Cuma kan yang bisa jadi, maksud saya itu, saya ingin juga dipertimbangkan masalah pemilihan metode apa yang kita kerjakan nanti itu dengan waktu pelaksanaan yang kita punya, efektivitasnya dengan situasi kondisi bangunan di posisi seperti itu, peralatan apa yang kita gunakan, kira-kira nanti pakai alat ini efektif gak kita gunakan di situ, seperti yang tadi baru saya sampaikan. Jadi memang kalau kita tujuannya memperbaiki, benturannya pasti waktu pelaksanaan sekarang. Dengan sisa waktu yang kita punya ini efektif, kita paling bisa melaksanakan itu 4 bulan. Bisa kita panjang bisa sampai 5 bulan lah sampai Desember. Itu pun nanti kalau skenario-nya kita buat 4 bulan pelaksanaan, 1 bulan ke depannya itu adalah pemberian kesempatan. Jadi dapat telepon dia masih memastikan harga tuh ya. Jadi posisinya itu kita kejepit sebenarnya. Ya Pak ya, kita pengen itu bagus, tapi juga kita dibatasi dengan waktu pelaksanaan. Mengingat lokasi kita yang saat ini tuh dikelilingi oleh bangunan lain, jalan 100 km, dan gedung itu saat ini pun masih ditempati oleh OPD-nya yang masih bekerja di situ. Jadi pada saat pemilihan metode itu juga maksud saya disiapkan juga alternatif pemindahan. Kalau memang pada saat kita melaksanakan itu kita butuh gedung itu butuh dikosongkan, nah nanti langkahnya seperti apa? Saya pengen itu semua itu disajikan juga. Pada saat kita mau menyampaikan seperti itu. Karena kalau menurut saya sebenarnya ada yang panjang yang tadi nggak? Nah yang ini yang ada cantilever. Ini kan kita ada memasang ini Pak, jadi kita ada membongkar area tertentu, di as tertentu 1, 2, mungkin 2 as ya? 2 as aja. Kita membongkar 2 as ini, jadi ini tentunya akan membuat kegaduhan dan lain-lain di situ lah. Mungkin yang antara 2, 3 tadi. Karena Mbak Heri, pemasangan itu sebenarnya kita pede kalau kita sendiri, karena kita tahu hasil perhitungan kita pede kan. Kalau memasang itu pun kita bisa, tapi karena kebutuhan kita harus meyakinkan si pemilik bangunan, kita pasang itu supaya struktur itu aman, nggak terjadi guling atau apalah namanya. Nah, bukan hanya ini Pak, jadi ini juga, ini artinya membongkar sampai beberapa as. Ini otomatis gedung itu harus dikosongkan. Sebaiknya dikosongkan. Kecuali kalau bertahap, maksud saya bertahap, bor dulu, kalau bor dulu saya rasa tidak perlu. Waktunya kita cukup. Itu nggak dulu. Maksud saya itu kita pikir. Alternatifnya itu seperti apa formulanya kita bisa menyelesaikan ini dengan batas waktu yang kita punya.
nanti akan kami coba pertimbangkan beberapa alternatif sehingga mungkin pemasangan ini tidak terlalu lama atau apa dulu yang dilakukan, karena kalau untuk pekerjaan borpal itu sebetulnya dengan jumlah titik yang ada yang paling lama kita hanya mobilisasi. Kalau seandainya alat itu sekarang posisinya ada di Samarinda, paling seandainya alat itu lagi nganggur, itu mungkin hanya butuh sekitar 1 minggu. Pekerjaan ini hanya sekitar mungkin ngebor ini 1 hari dia dapat 1 titik. Kalau ada 10 Bisa titik, malah 2 bisa 2 malah. Oh, 1 hari bisa 2. Anggaplah 1 hari lah karena mobilisasi bongkar ini bongkar itu. Ya. Cara ini itu. Tetapi kalau yang agak lama memang proses yang ini pembuatan ini. Iya. Kalau untuk alat bor itu tidak perlu khawatir, yang memang agak repot adalah yang pemasangan dan ini yang agak memakan waktu cukup lama. Apa tuh istilahnya? Pemasangan yang di tengah tuh? Bracing. Kalau di hulu itu namanya suai. Ya, sesuai. Tadi kalau yang jelas kita untuk fisik tahun ini kan dikerjakan juga Pak Herman ya. Untuk yang kalian dengan metode seperti ini, dengan chemical, dengan alat yang bore pile, itu dengan duit yang sekarang tuh cukup nggak? Gini, kalau tidak salah dulu sekitar 9 miliaran Pak ya. 9 miliar. 9,9. Ya, kami baru menghitung ini sampai dengan monok, cuman ngecat doang, ngecat luar itu baru tercapai 4, sekian sampai 5, saya lupa. Mungkin sekitar 5. Itu masih insya Allah masih cukup untuk perbaikan itu. Kecuali kalau kita merombak ke semuanya. Kalau merombak semuanya nggak mungkin. Maksudnya di dalam itu nanti kita ganti plafon semuanya. Ini khusus pada area tertentu yang itu dan yang sedikit berpengaruh itu insya Allah masih cukup. Jadi itu yang paling penting itu ada perbaikan kamar mandi. Ya. Oke, duit cukup. Terus yang kedua, saya harapkan sampai juga membuat pembanding antara borpel, walaupun kita memang borpel dengan tancap. Oh, iya. Jadi sampai juga ungkapkan permasalahan kenapa jadi seperti itu, teknik seperti tadi. Nah, terus kemudian dengan adanya perhitungan itu, dengan uji, dengan data di atas kertas, kemudian akhirnya berkesimpulan bahwa ini yang dipilih, itu kemudian nanti sampai membuat metode setelah itu. Karena apa yang penting metode ini, mereka harus prepare untuk memindahkan, mengevakuasi orang-orang ini harus ada di mana. Ini kira-kira kampen kalau seandainya hari ini aku jam 1 kan udah rapat nih dengan Bapeda. Hari ini preambul ini harus disampaikan karena kalau 4 hari lagi itu saya kira menjadi terlambat. Kalau saya sih sebenarnya ini sudah cukup signifikan untuk kita ajukan ke mereka. Yang paling penting mereka harus pindah. Harus pindah. Sekarang akan cari masalah metode kan pada saat mereka sudah pindah kita kerja. Ini kalau seandainya memang kita diperkenankan hari ini ke sana, saya kira ini data ini cukup untuk mempresentasikan